Selamat malam, selamat siang, selamat sore penonton Video Legend dimanapun Anda berada, teman-teman. Kali ini seperti biasa Video Legend yang selalu punya moto mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang mantan Dirjen Haki. Nanti kita tanya, saya lupa tahunnya berapa. Cuman beliau ini yang membuat saya berani untuk ngomong bahwa waktu itu ya, saya keluar dari WAMI dan saya mau semua pengarang lagu minta izin sama saya waktu itu. Mekanismenya kenapa saya berani ya karena saya waktu itu dikasih support sama Dirjen Haki pada waktu itu 2021. Dan jangan kemana-mana, ada yang mau lewat. Yuk kita mulai sebuah diskusi yang menjadi pertanyaan pertama itu adalah kan beliau kan perkenalkan Mas Freddy Haris, doktor gimana Mas, doktor apa itu biasanya kan banyak tuh kayak siapa Firdaus Wibowo kan banyak tuh MC pokoknya beliau ini udah ya kalau udah jadi Dirjen Haki ya udahlah, tinggal menjadi Menteri Hukum aja, tinggal naiknya gitu. Dan kita nanti bertanya sama beliau. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Ya, Video Legends. Yes, Video Legend. Mas Ahmad Dhani, anggota DPR juga sekarang yang terhormat. Yes, iya, Komisi 10. Komisi 10 yang saya lihat sekarang sudah agak anteng, ya, menjadi kecuali menjadi pejabat itu. Kecuali berbicara soal tupoksi. Tupoksi. Ya, Komisi 10 kan budaya, olahraga dan pendidikan. Ya, jadi saya cuma bicara di ruang lingkup itu aja gitu. Karena yang lain kan kurang mengerti. Jadi kalau ada netizen ngomong, wah Ahmad Dhani jadi DPR kok ngurusin musik doang loh. Ya memang tupoksinya Komisi 10 itu adalah budaya, salah satunya musik, juga film gitu loh. Jadi tentunya yang sekarang lagi ramai adalah soal hak cipta, di mana kita lihat 10 tahun dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 dikeluarkan sampai sekarang itu tidak memberikan hak kepada pencipta lagu yang semestinya ya. Mungkin dapat haknya mungkin cuma 5% mungkin dari royalti performing right konser. Jadi sebelum nonton ini mungkin bisa Google dulu ya. Jadi royalti itu macam-macam. Ada mechanical rights, ada sound recording rights gitu. Ada performing rights. Nah, yang mau kita bahas ini adalah performing rights untuk konser. Nah, yang ribut-ribut kemarin itu adalah yang kita ributkan, terutama oleh aksi versus visi adalah performing rights konser. Jadi kita nggak bahas mechanical rights ya, terlalu jauh, nggak bahas sound recording rights ya, kita cuma bahas mechanical rights konser. Nah, kita tahu selama 10 tahun sejak adanya Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu pencipta lagu sangat tidak mendapatkan haknya dalam performing rights konser. Itu kita akan bertanya kepada Pak Dirjen yang kebetulan juga pernah menjadi Dirjen tahun berapa? 2017-2021. Nah, 2017-2021 kita akan menjelaskan kenapa performing rights daripada pencipta lagu ini tidak didapatkan sebagai mestinya. Monggo. Ya, terima kasih teman-teman Video Legend, dan saya terima kasih nih udah diundang sama Mas Ahmad Dhani. Ini yang kedua saya diajak ikut podcast sama Mas Ahmad Dhani ya. Intinya adalah begini, soal performing rights ya dan hak pencipta ya. Sebenarnya sudah lama ya diingatkan bahwa di dalam intellectual property right itu ya, itu basisnya itu adalah legal basisnya juga adalah property rights. Jelas tuh hak kepemilikan, ya kan? Intellectual property right adalah hak kepemilikan atas intelektualitas. Ada kalimat properti itu ya? Iya,
Property right kan properti hak kepemilikan ya. Kata kuncinya properti. Property ya. Jadi Sama seperti mobil, sama seperti apartemen, sama seperti rumah, tanah, itu semuanya properti. Properti. Jadi di dalam property right itu kan sudah jelas ya. Siapa di situ ada dua hak kepemilikan dan hak penguasaan. Jadi sama saja kalau misalnya handphonenya Mas Ahmad Dhani berikan kepada saya ya, lalu saya sebenarnya miliknya masih tetap Mas Ahmad Dhani, tapi kepemilikan tetap dia. Itulah yang namanya penguasaan saja, tapi bukan kepemilikan, ya kan? Makanya beda sama saya selalu mengatakan di sini ada dua rezim, ownership sama possession. Clear. Kalau ownership mau diapain saja, saya mau punya tisu ini, kalau ownership saya mau buang-buang, saya buang ya nggak apa-apa, ini ownership saya. Ya kecuali makhluk ya, manusia. Kalau possession, saya hanya menguasai saja. Ya. Tapi pemiliknya bukan saya. Saya hanya diamanahkan atau diberikan kepercayaan, udah pegang, tapi belum tentu ini menjadi hak kepemilikan. Begitu juga di intellectual property. Ya. Nah, isu yang ada sekarang adalah di dalam performing rights gitu, ada artis yang mengatakan langsung aja ya kita ya. Yes. Ya, ada yang mengatakan ya kalau gitu saya perform dulu baru nanti saya akan bayar royaltinya. Nggak bisa seolah-olah udah pokoknya saya nyanyi habis itu bayar royalti, nggak bisa seperti itu gitu kan. Dan di Undang-Undang Hak Cipta atau rezim hak cipta sudah jelas boleh nyanyi nggak perlu bayar ya untuk yang tidak ada sifat ekonominya. Saya berulang-ulang katakan yang namanya intellectual property right termasuk hak cipta, dan hak cipta adalah intellectual property right pertama di dunia yang diperkenalkan sebagai intellectual property right. Makanya dia ada rezim pemisahannya, hak cipta dan hak-hak yang lainnya seperti paten, merek dan lain. Jadi clear kok hak cipta. Jadi kalau kita lihat ya nggak perlu terlalu diperdebatkan lagi. Ya sudah, kalau memang mau menggunakan hak orang lain ya izin dulu. Tadi saya lihat juga, saya lihat Mas Ahmad Dhani ini ya nggak cuma ngomong tapi dia melakukan ya. Dia mau nyanyi lagu Queen, dia tanda tangan izin dulu, tanda tangan dengan Sony Music, ya itu memang harus dilakukan. Nah untuk mempermudah itu memang yang dibutuhkan adalah database. Ya. Nah sekarang yang kita nggak punya ini database. Jadi memang intinya adalah nggak pernah berubah tentang property right adalah izin kepada pemiliknya baru Anda bisa gunakan. Misalnya sama Mas Ahmad Dhani punya motor, terus udah saya pinjam dulu deh buat ngojek tuh saya bayar, kan nggak gitu. Begitupun juga dengan konser ya? Iya, kan property right dasarnya. Itu bisa dianggap saya mencuri, bisa dituduh mencuri walaupun saya niatnya ini. Jadi nggak bisa. Pelanggaran hak itu ya nggak bisa ini kan mau diutak-atik undang-undangnya ya property right. Di undang-undangnya mau diapain dia property right di situ. Jadi kalau ada undang-undang yang mengatakan seperti itu, ya dia tidak mengacu kepada rezim hak cipta yang ada di banyak negara. Mungkin kalau saya cuma nyanyi-nyanyi tadi Mas Ahmad Dhani menyanyikan Under Pressure, dan saya paling senang lagu itu juga. Ya kalau saya nggak dalam performing rights kan nggak ada yang akan mengklaim. Tapi ketika saya performing dan itu ada unsur ekonominya, ya harus izin dong dari awal. Dan di sini juga artis nggak boleh lepas gitu. Ada hak ekonomi ya. Hak ekonominya, dan artis juga nggak boleh lepas. Ya udah itu kan penyelenggara. Seperti yang Mas Ahmad Dhani bilang, lah kalau penyelenggara dia kan menyelenggarakan, harusnya di dalam kontrak clear saja bahwa hak itu awalnya ada di artis yang mau menyanyikan, yang mau melakukan performing di situ dulu gitu kan. Bahwa nanti di dalam kontrak karena sifat hak keperdataan dia boleh, tapi kan agak sulit nih. Sebenarnya kan antara penyanyi pencipta dan penyanyi pencipta atau aransemen pembuat aransemen kan sudah kenal lah karena dunia mereka gitu kan. Nah IOI ini kan nggak tahu menau. Nah kan lebih sebenarnya pada dasarnya adalah ini
kalau mau dibikin gampang ya gampang gitu. Kalau mau nyanyikan lagunya Dewa, ciptanya Ahmad Dhani, semua orang juga tahu, bisa tanya ke Ahmad Dhani, silakan aja gitu kan. Kenapa menjadi ruwet ribet? Ya ini, balik lagi. Karena kita nggak mengerti tentang hukum tentang properti, nggak mengerti hukum tentang intellectual property, kita gampangin semuanya. Kayak kebanyakan orang kita ini ngegampangin, habis itu kalau terjadi pelanggaran ribut-ribut nanti mencari alasan lain. Tapi nggak pernah berubah. Mau ke Amerika kayak mau ke Inggris, yang namanya property, intellectual property adalah by permission atau by license, by royalty, itulah bahasa-bahasanya. Jadi buat saya clear. Ya. Saya bilang sama Mas Ahmad Dhani, kalau kemarin mungkin saya masih agak lembut-lembut gitu. Kalau saya clear-clear aja, jadi jangan dibelok-belokin lagi nih. Ya, hukumnya yang dibelok-belokin. Oh, jadi pasal 23 itu pasal titipan supaya Mempermudah stasiun televisi. Oke. Menarik ini. Jadi pasal 23 itu sebenarnya untuk stasiun televisi ya sebenarnya ya. Mempermudah. Pasal titipan. Benar. Kan kalau Itu konser-konser, di PP 56 ya? Hah? PP Kan 56. undang-undang Undang-undang juga ada ya? ya. Oh, undang-undang ya. Undang-undang. Jadi clear kok itu. Itu nanti kalau jadi banyak yang nggak paham soal asbabul nuzul daripada pasal 23. Jadi seolah-olah pasal 23 itu untuk performer. Jadi kalau penyanyi terkenal mau nyanyi lagunya Ahmad Dhani, boleh tidak minta izin asal bayar. Iya. Nah itu salah paham daripada orang-orang yang mungkin nggak tanya langsung kepada dirjennya waktu itu. Jadi kalau misalnya waktu itu tanya sama dirjennya, jawabannya begitu, pasal 23 itu untuk televisi. Ya, konser misalnya gini, TV itu kan gini. Kalau konser yang sudah Misalnya Dewa Konser. Dewa Konser Terus sudah masuk TV, terjadwal ya. minggu depan, misalnya tanggal 27 Maret. Ya, stasiun televisi sebenarnya nggak bisa mengatakan bahwa dia konser dulu baru bayar, bukan begitu. Atau Indonesian Idol. Nyanyiin lagu Dewa. Boleh nggak izin, asal bayar. Bukan begitu Bukan juga. begitu juga? Jadi ininya gini ya, filosofinya sebenarnya stasiun televisi kalau sudah tahu bahwa ada artis yang mau menyanyikan lagu X, Y, Z, ya dia permission. Tetap harus permission ya? Iya, permission juga kan stasiun televisi sebenarnya juga kalau memang mau fair kan bisa kolektif. Udah Dewa, saya ini ya kalau ada lagu-lagu Dewa, misalnya udah setahun kita kontraknya gitu kan. Yang itu di pasal 81 ada tuh. Yang pasal 23 katakan performing rights itu kan kalau koinsiden tiba-tiba ada penyanyi nggak diberitahukan segala macam bayar gitu kan. Kalau terjadwal ya harusnya sudah bisa diprediksi dong. Mau nyanyiin lagu Dewa, Freddy mau nyanyiin lagu Dewa di konser Indonesian Idol pada 24 Maret. Ya, stasiun televisi kontak dong. Kan sudah clear itu. Tapi kalau tiba-tiba Freddy diundang ya karena saya lagi jadi dekan Fakultas Hukum Unggul, misal ada acara nyanyi ya. Nyanyi itu tiba-tiba di TV itu beriklan dan si produsernya nggak ngerti, itu saya tiba-tiba nyanyi lagunya Dewa Separuh Nafas. Ya, itulah yang dibilang boleh sesudah ini boleh bayar itu. Yes. Enggak, logika dasar sederhana gitu. Enggak, kan gitu. maksudnya gini loh. Harusnya ya tetap bayar karena di pasal 9 kan harus ada izin. Iya. Jadi nggak boleh membaca pasal 23 saja, harus baca pasal 9-nya. Jadi kalau misalnya polisi mau bertanya kepada Dirjen Haki, ya kira-kira jawabannya begitu. Kalau tanya sama orang lain ya beda lagi jawabannya nanti. Ini ke Sony Music. Sony Music. Tergantung publishingnya masing-masing di Indonesia Pak Dirjen. Di sini maaf di bawah. Parah. Ini maafnya baca lagi ya. Under Pressure ya. Queen aja tahun ini kita belanja 4 lagu minta izin ya Pak Dirjen. Dia kan nggak cuma ngomong tapi diimplementasiin. Iya, makanya kalau ditanya izinnya ke Freddie Mercury, enggak, udah ada perwakilan di sini. Ini surat Bukti izin. sah, surat izin penggunaan lagu. Satu lagu 50 juta. 50 Lagunya Queen. Yang nentuin ini. Publishing sini dari Sony-nya. Ya. Tapi sebelumnya kita harus kirim dulu lagu yang sudah kita rekam untuk approval dia Pak. Jadi kalau Queen tuh nggak sembarang ngasih izin. Ini untuk mulai. Ini ya izinnya udah diurus aja.
Moment in Love untuk kamu. Ini kalau ini Universal Music Pak. Universal Music. Moment in Love tuh Barry Gibbs ya, taruh di bawah. Barry punya Robin. Sama Robin Gibb, betul, Bee Gees ya. Endless Love. Ini ya, Endless Love Mulan dong, salah saya. Endless Love yang Mulan. Harusnya berdua. Dua. Sendiri ada bingung. Iya benar juga sih. Ada yang dua. Endless Love-nya dia ada dua versi. Aquarius yang pegang. Ini versi Aquarius, dilihat aja. Endless Love itu sama 49 juta nih ya. Yang sekarang sama Kenny Roger. Sorry. Lionel. Endless Love, Lionel Richie. 54 juta 680 542 rupiah. Ini kesejahteraan pencipta kita. Kesejahteraan pencipta Bule. Lionel Richie. Iya. Jadi tahun ini kita minta izin. Habis 300 juta. Minta izin berapa lagu tadi? Yang pertama Under Tahun Pressure. 6. Ini yang hari ini aja 4. Ya kan? Tahun ini baru 4. Ini mechanical. Ya, ini Mechanical Rights. Mechanical Rights. Nah, kalau menurut saya, betul ya. Ini masanya di sini, samping taraf saya. Ini nggak perlu ini cuma invest saja buat lihat nanti kita keluarin duit 54 juta tambah 32 juta ya.